Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasukan elit TNI 3 Matra yaitu Ton Pengintaian dan Pertempuran. Ton Taipur adalah pasukan yang berkemampuan intelijen tempur. Ton Taipur harus menguasai 3 matra antara lain darat, laut, dan udara. Anggota Taipur direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Satuan ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2001 oleh Letnan Jenderal TNI Riyamizar Triakudu yang bermarkas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pasukan ini dikendalikan langsung oleh Panglima Kostrad yang memiliki semboyan, lebih baik hancur lebur daripada menyerah. Tujuan pembentukan Ton Taipur ialah membentuk prajurit yang memiliki kemampuan khusus di berbagai medan, seperti rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Tidaklah mudah untuk bergabung ke dalam pasukan ini, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, antara lain. Tahap pertama adalah tahapan pertempuran dengan medan hutan dan pegunungan yang terletak di Saga Buana Karawang. Tahap kedua ialah pelatihan Sandi Udayala. Tahap intelijen yang dilakukan di Pusdikpasus Batu Jajan. Tahap ketiga ialah teknik pertempuran di bawah air atau di laut, di mana pelatihan tersebut dilakukan di markas pasukan Katak atau Kopaskat TNI AL di Pondok Dayu dan Pulau Damar, Jakarta Utara. Tahap keempat ialah tahap terakhir. Tahap di mana semua latihan sebelumnya diaplikasikan menjadi satu, yang disebut latihan berganda. Selama mengikuti pelatihan tersebut, para prajurit dibekali latihan tempur di alam terbuka, teknik tempur di bawah air, hingga pertempuran jarak dekat atau perkotaan. Maka prajurit yang tergabung dalam kompi Ton Taipur dapat menguasai teknik intelijen tempur dan mampu menembus pertahanan musuh secara senyap dan efektif. Ciri khas lain prajurit Ton Taipur Kostrad memiliki senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, sniper dari negara-negara produksi alutsista kelas dunia. Selain itu, prajurit Taipur memiliki keahlian sungkit mematikan. Kompi Taipur memiliki banyak keahlian khusus dari hasil pembekalan. Namun satu keahlian yang menjadi ciri khas adalah penggunaan senjata tradisional masyarakat Dayak yakni sumpit dengan jarum mematikan yang racunnya didapat dari getah pepohonan khusus maupun dari bisa ular. Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, intelijen, dan anti-teror. Selain itu, Kopassus juga memiliki tugas diantaranya OMP atau Operasi Militer Perang dan OMSP atau Operasi Militer Selain Perang, diantaranya bantuan kemanusiaan. Kopassus dibentuk pada tanggal 16 April 1962 yang saat dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Teddy Suryadi. Pasukan Kopassus disebut juga dengan pasukan Baret Merah dengan loreng darah mengalir. Moto Kopassus ialah lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Pendidikan komando dilaksanakan di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, di mana seluruh siswa komando harus mengikuti 60 materi pelajaran yang sangat menantang dan berat.
Di antaranya teknik tempur, membaca peta pionir, patroli, survival, pertempuran jarak dekat, perang kota, teknik gerilya, selam militer, dan juga anti-teror. Pendidikan dan pelatihan komando berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dalam kurung 28 minggu yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, pelaksanaan pendidikan dilakukan selama 18 minggu. Tahap kedua, semua peserta akan dilepas di hutan dan pegunungan masing-masing 2 kali selama 6 minggu. Dan tahap selanjutnya, tahap ketiga, diakhiri dengan 4 minggu tahap rawa laut. Dengan fase sebagai berikut. Tahap pertama, tahap basis. Di mana tahap basis, siswa komando dilatih selama 18 minggu dengan poin kemampuan individu di batu jajar. Membentuk sikap dan kepribadian, mengisi keterampilan teknis, taktik operasi komando, kemampuan individu, dan dasar pertempuran perkotaan. Tahap kedua, tahap II dalam kurung hutan dan gunung. 6 minggu dengan penekanan anti pemberontakan, perang hutan, praktek raid, menembak, navigasi darat, survival, penjejakan dan anti penjejakan di situ lembang. Stabilisasi pengamatan hutan. Kemampuan individu di dalam hutan, teknik dasar pertempuran. Kemampuan hutan dalam hubungan kelompok. Selesai survival, di sini dilanjutkan long march dengan rintangan dari situ lembang ke Cilacap yang berjarak sekitar 500 km. Mereka diperlengkapi dengan ransel yang berbobot sekitar 20 kg, ditambah logistik, senjata, helm, dan sepatu. Tahap I3 dalam kurung rawa dan laut. Dilakukan selama 4 minggu dengan taktik operasi komando yang berat, taktik pertempuran laut di Cilacap dan Nusa Kambangan. Pengamatan konservasi rawa laut, kemampuan patroli, pengetahuan medan rawa, dan uji ketahanan terhadap interogasi. Bagian yang paling berat adalah menyelusup ke daerah target, operasi dengan berenang 1 km dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Tahap pertempuran laut diakhiri dengan sesi serangan fajar yang meliputi pelolosan dan kamp tawanan. Setelah melewati pelatihan yang begitu berat, siswa komando akan dilantik dan berhak mendapatkan baret dan memiliki kualifikasi brevet komando. Adapun operasi militer yang telah dilaksanakan ialah Operasi Penumpasan Permesta, Operasi Penumpasan Trikora, Operasi Penumpasan PRRI, Gerakan 30 September, Operasi Penumpasan GAM, Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma, Operasi Timur Timur, Operasi Pembebasan MV Sinar Kudus di Somalia. Itulah beberapa hal mengenai Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan Kata atau bisa disebut dengan Kopaska. Pasukan ini adalah salah satu pasukan elit dari TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Tugas pokok Kopaska ialah menyokong tugas operasi amfibi atau operasi khusus lainnya guna memperlancar keberhasilan operasi TNI Angkatan Laut. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kopaska dibentuk pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno yang saat itu melaksanakan tugas operasi di daerah Irian Jaya. Baret Kopaska berwarna merah tua dan memiliki maskot katak hijau terbang. Moto Kopaska ialah Tanhana Wigna Tansirna, yang artinya tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan saat seleksi ikut bergabung dalam pasukan Kopaska antara lain: anggota TNI AL yang berdinas minimum 1 tahun, kemampuan jasmani, lulus tes ketahanan air, lulus psikotes khusus, lulus kesehatan khusus bawah air,
secara sadar mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan. Setelah dinyatakan lulus, para seleksi mengikuti pendidikan kurang lebih 10 bulan yang bertempat di Komando Pasukan Kata TNI Angkatan Laut atau Seko Paskal. Adapun prajurit dibekali materi sebagai berikut: 1. Akademis Umum Angkatan Laut. 2. Kepaskaan, antara lain doktrin manusia kata, penyelaman dasar, penyelaman tempur, renang tempur, kartografi, menembak berbagai jenis senjata, mengemudi, dan menangani kapal. 3. Pendidikan komando yang berdasarkan dasar komando, perang hutan, jungle survival, sea survival share yang dilaksanakan di Pusdik Kasus Batu Jajar Jawa Barat, dilanjutkan di Pusdik Mar di Surabaya. 4. Terjun statik dan AFF. 5. Intelijen tempur. 6. Sabotase dan kontra sabotase. Adapun operasi yang pernah dilaksanakan antara lain melaksanakan berbagai operasi khusus intelijen TNI dan TNI Angkatan Laut, melaksanakan operasi khusus Dikis Baja, melaksanakan operasi khusus unit anti perompak perairan Indonesia, buru perompak di daerah Selat Malaka dan Selat Sunda, buru perompak di daerah Indonesia wilayah timur, pengamanan VIP dan VVIP, pengamanan blok Ambalat, pengamanan objek vital lepas pantai Oil Rig, Latma Malindo Malaysia dan Indonesia, pembebasan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Itulah beberapa hal mengenai Kopaska atau The Frogman. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Denjaka merupakan sebuah detasemen penanggulangan anti-teror aspek laut. Denjaka merupakan pasukan elit dari gabungan pasukan Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti-teror. Walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Denjaka dibentuk pada tanggal 4 November 1982. Yang bermarkas di Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Denjaka memiliki baret berwarna magenta, memiliki seragam hitam, dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Selain itu, Denjaka memiliki sebutan pasukan anti-teror. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan detasemen Jala Mangkara, dan memiliki kemampuan khusus, meliputi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Saat ini Komandan Denjaka dipimpin oleh Kolonel Marinir Samson Sitohang, dengan Wakil Komandan Letnan Kolonel Marinir Alim Firdaus. Denjaka terdiri dari 1 markas sedang detasemen, 1 tim markas, 1 tim teknik, dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih harus sudah berkualifikasi intai amfibi dan Kopaska. Dalam menjalankan aksinya,
Satuan khusus ini dapat digerakkan menuju sasaran baik lewat permukaan atau bawah laut maupun lewat udara. Pendidikan Denjaka ada 2 tahapan yaitu, kursus awal adalah latihan kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang meliputi latihan intelijen, latihan anti-teror, anti-sabotase, latihan dasar spesialisasi, latihan kelautan dan keparaan. Latihan dilaksanakan selama kurang lebih 5-6 bulan. Kursus lanjutan dilanjutkan dengan materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi Kopaska dan Taifib. Pemeliharaan ini antara lain menembak, lari dan ketahanan, latihan bela diri, kemampuan taktis dan taktik, penjinak bahan peledak, kemampuan survival. Operasi militer yang pernah dilaksanakan ialah, Denjaka telah sukses menghalau sejumlah aksi teror seperti Operasi Arujaya pada tahun 1992 dengan berhasil mengusir kapal dari Lusitania Ferries. Kapal ini yang berbendera Portugis yang sedang berlayar menuju Timor Timor. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 adalah satuan tempur operasi khusus komando pasukan gerak cepat, yang berkedudukan langsung di bawah dan Kopasgat. Dibentuk pada tanggal 12 Februari 1990. Sat Bravo 90 bermarkas di Lanut Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan validasi dan regrouping Kopasgat, sesuai dengan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor 527 September 2013, tertanggal 10 September 2013. Sebelumnya bernama Detasemen Bravo 90, dan ditingkatkan menjadi Satuan Bravo 90. Satuan anti-teror ini membawahi 3 detasemen antara lain. Detasemen 901, Detasemen 902, dan Detasemen 903. Tugas pokok Sat Bravo 90 adalah memiliki kemampuan khusus yaitu melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh. Dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Pasukan elit ini juga kebagian jatah untuk berlatih menembak, dengan menggunakan peluru tajam 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan reguler lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk melatih ketepatan dan kecepatan mereka untuk bertindak dalam waktu sepersekian detik. Satuan Bravo 90 Paskas lahir pada era kepemimpinan Marsma TNI Maman Suparman, sebagai Komandan Puspasas periode tahun 1990, dan penggagas yaitu Marstia TNI Purnawirawan Budi Santoso yang saat itu menjabat sebagai Dirops Puspasas Asops Korpasas. Konsep pembentukan Satuan Bravo 90 didasari oleh pemikiran resultantif tentang perkembangan teori atau kritisisme, atau empirisisme, dan nilai atau konstruktivisme. Beberapa rujukan dasar, baik yang bersifat universal maupun yang bersifat domestik. Pendidikan Sat Bravo 90 sekitar 6 bulan. Dilaksanakan di Pusdiklat Kopasgat, khususnya Satuan Pendidikan Khusus, Satdik 02 Lanjut dan Satdik 03 Khusus. Anggotanya diseleksi dari siswa terbaik dari peringkat 1 sampai 40 dari lulusan Sekolah Komando Paskas, dan personel aktif di Batalion Komando atau Wing. Semua diseleksi ketat mulai dari IQ, kesemaptaan, keahlian spesialisasi militer yang dibutuhkan, serta kesehatan. Semua dengan asistensi Lembaga TNI Angkatan Udara, yang berkompeten dengan bidang masing-masing. Satuan Bravo 90 memiliki moto, Catya Wihikan Awacya Makapala, yang artinya setia, terampil, berhasil. Komandan Satuan Bravo 90 saat ini adalah
Kolonel Pasruli Arifian. Selanjutnya, Komando Pasukan Gerak Cepat atau bisa disebut juga dengan Kopasgat. Korps Barat Jingga atau Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Kopasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara. Sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan baik hutan, kota, rawa, ataupun laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Kopasgat dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1947. Kopasgat memiliki baret berwarna jingga. Warna baret jingga Kopasgat terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Bandung, yaitu tempat pasukan komando ini dilatih. Kopasgat memiliki moto Karmanya Vadikaraste Mavalesu Kadarjana, yang artinya bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Saat ini Komandan Kopasgat dijabat oleh Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Wakil Komandan dijabat oleh Marsma TNI Deng Muiz. Kopasgat bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan. Pasgat sebagai pasukan matra udara selalu siap operasional dalam melaksanakan segala misi operasi militer perang maupun non-militer selain perang. Perebutan sasaran, pertahanan objek strategis Angkatan Udara. Pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer. KOPASGAT terbagi dalam beberapa spesialisasi, yaitu 1. Pusdiklat. Pusdiklat Kopasgat bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan Pasgat melalui penyelenggaraan pendidikan, latihan, penelitian, pengujian serta pengembangan taktik dan prosedur Kopasgat untuk melaksanakan tugas perebutan sasaran dan pertahanan. 2. Anti teror dalam kurung Satuan Bravo 90. Satuan Bravo 90 Kopasgat bertugas melaksanakan operasi intelijen, operasi penanggulangan teror aspek udara, dan operasi khusus lainnya dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.